Kita sebagai orang iman harus bisa bijak, harus berpikir, harus bisa menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LDI TV, di abad ke-21 dan di era digital seperti sekarang ini, internet atau sosial media tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Bisa mendatangkan manfaat dan kemudahan-kemudahan seperti peningkatan produktivitas dengan adanya digital marketing atau e-commerce. Juga bisa untuk mencari referensi, mencari informasi untuk meningkatkan kreativitas. Dan juga bisa untuk sebagai media dakwah. Namun di sisi lain, internet atau media sosial ini juga bisa berbahaya bagi manusia, yaitu digunakan untuk penipuan, untuk ujaran kebencian, untuk penyebaran berita hoaks dan sebagainya ketika disalahgunakan. Nah, kita sebagai orang iman harus bisa bijak, harus berpikir, harus bisa menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial. Informasi-informasi yang ada di sosial media. Dan juga supaya bisa paham dan mempraktekkan etika dalam bermedia sosial di era digital sekarang ini. Lalu, apa saja etika-etika dalam bermedia sosial? Yang pertama, supaya menggunakan kata-kata yang sopan atau santun. Walaupun tidak bertemu dengan secara langsung, tapi juga harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya berkata yang baik atau diam. Ya, ketika menelpon, ketika video call, ketika mengupload tulisan, ketika berkomentar, supaya menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Lalu yang kedua, hindari menyebarkan informasi yang mengarah ke ujaran kebencian. Karena ini bisa berhadapan dengan aparat hukum. Ketika mencela seseorang, mencela suatu golongan, ini tidak boleh. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Wahai orang-orang yang beriman, suatu kaum jangan mencela pada kaum yang lain. Barangkali kaum yang dicela itu lebih baik daripada kaum yang mencela. Oleh sebab itu, kita nggak boleh mencela orang lain, termasuk walaupun di dalam media sosial. Yang ketiga, supaya memeriksa kebenaran sebuah informasi. Jadi, ketika ada informasi yang datang, jangan langsung diterima mentah-mentah. Harus di cross check dulu,
harus diteliti dulu benar atau tidak informasi yang kita dapat. Jangan ketika dapat berita langsung share, langsung forward tanpa kita teliti dulu benar atau tidak informasi yang kita dapatkan ini. Karena Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayu haditha bikul lima sami'a." Cukup seseorang itu dikatakan berdusta ketika bercerita sesuatu yang dia dengar tanpa mengoreksi atau meneliti dulu benar atau tidak informasi tersebut. Dan juga ketika sudah tahu informasi ini ternyata benar. Nah, lalu selanjutnya kita pikirkan lagi. Ketika informasi ini kita sebarkan, bermanfaat atau mudorot? Ketika bermanfaat, silakan diteruskan, silakan disebarkan. Tapi kalau sekiranya mudorot, menyebabkan kegelisahan, perselisihan, keresahan, ya sebaiknya kita tahan. Tidak usah kita ikut menyebarkan informasi tersebut. Lalu yang keempat adalah supaya kita menghargai karya orang lain. Kalau kita mungkin mengupload sebuah tulisan, foto atau video punya orang lain, kita cantumkan sumbernya apa, atau sumbernya dari mana atau siapa. Itu adalah bentuk menghargai karya orang lain. Lalu yang kelima, yang terakhir, jangan berlebihan mengumbar informasi yang sifatnya pribadi. Yang sangat pribadi, yang aib, itu sangat tidak disarankan untuk disebarluaskan. Ini untuk keamanan orang itu sendiri dan juga kerabat orang itu sendiri. Pada intinya, semua orang yang punya akun di sosial media harus bisa mengontrol apa yang dia unggah. Nah, dengan demikian, kalau masing-masing sudah bisa faham dengan etika dan juga bisa menerapkan etika di dalam bermedia sosial, maka kita dengan bermasyarakat dan juga beribadah bisa nyaman, bisa tenang, dan juga kerukunan, persatuan dan juga persaudaraan akan tetap terjaga. Dan itulah yang diharapkan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran di antara masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.